kanan, adanya selang, adanya nozzle atau ujung dari selang, adanya pin sebagai pengunci, terus adanya handle untuk ditekan agar isi keluar. Kita bawa menuju lokasi yang terbakar dengan jarak posisi aman. Lalu kita letakkan. Pegang tabung apar pada leher, tarik pin atau pengunci. Setelah pin atau pengunci lepas, lepaskan selang, arahkan ke atas, tekan 1 kali yang dinamakan tes tekanan. Setelah tekanan keluar, apar siap untuk dipergunakan. Baru kita berdiri menuju lokasi yang terbakar. Kita arahkan, kita tekan, kita semprotkan, sapukan kiri dan ke kanan. Baik, terjadi kebakaran. Api padam. Jadi yang perlu Bapak Ibu ingat, apar sifatnya 1 kali pakai. Setelah kita pergunakan, apar itu harus diisi ulang. Terus yang meledak itu apa? Gas terkumpul dalam suatu ruangan tertutup dengan skala besar. Terkena percikan api, maka terjadilah ledakan. Jadi bukan tabungnya yang meledak, tapi gas terkumpul dalam satu ruangan tertutup dengan skala besar, terkena percikan api, itulah yang mengakibatkan ledakan. Saat kita menemukan di dapur tabung gas menyala, ibu-ibu, bapak jangan panik, jangan takut tabung itu meledak. Tetap kita dekati dia secepat mungkin, kita lepas regulatornya. Apabila regulator kita lepas, maka api itu akan padam. Karena apa? Karena sudah terputus. Karena sumber nyalanya api ada pada tabung gas. Terus saat menyala lagi, ternyata regulator tidak bisa dilepas. Gimana caranya? Tetap jangan panik, bawa tabung keluar dengan cara jalan mundur agar tabung apinya tidak mengarah ke kita. Kalau kita bawa jalan maju, api mengarah ke kita, jadi jalannya jalan mundur. Saat terjadi kebakaran pada kompor, ingat, hal pertama saat kita menemukan kebakaran seperti ini, terjadi kebakaran pada kompor, pada wajan ataupun panci yang menyala, yang harus pertama kali Bapak Ibu lakukan adalah melepas regulatornya. Contohnya seperti ini. Misal kompornya menyala, wajannya pun menyala. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah melepas regulatornya pada tabung untuk memutus sumber apinya dulu. Nah, setelah kita lepas, baru kita memadamkan yang di wajan ataupun pancinya. Gimana caranya? Kalau Bapak Ibu mempunyai tabung apar di rumah, silakan pergunakan. Tapi kalau tidak ada, bisa mempergunakan blanket. Tapi kalau juga tidak ada, Bapak Ibu bisa mempergunakan karung goni. Kalau tidak ada karung goni, selimut, handuk, bahkan baju daster ibu-ibu pun juga bisa dipergunakan. Yang terpenting, alat yang kita pergunakan lebih besar dari media yang terbakar, terus lebih tebal. Nah, sebelum kita mempergunakannya, bendanya dulu kita basahkan.
handuk, selimut ataupun apa, kita basahkan dulu. Setelah kita basahkan, ada cara pegangnya agar tetap aman, safety, yaitu jempol ada pada bagian depan. Setelah itu baru kita putar ke belakang. Tujuannya untuk apa? Untuk telapak tangan kita sampai ke situ itu aman. Setelah itu maju perlahan, kita tutupkan. Nah, ini namanya pengisolasian, menghilangkan salah satu unsur dari segitiga api, panas, bahan dan udara, dihilangkan agar tidak terjadi nyalanya api. Itu ini pengisolasian, udaranya kita hilangkan. Saat mau memadamkan, akhirnya dia menyala, terjadi luka bakar. Apa dan harus bagaimana yang harus kita lakukan? Sekarang bersama Ibu Yuli yang akan menjelaskan. Ya, baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan bagaimana cara penanganan kecelakaan pada luka bakar. Hal yang pertama kali kita lihat adalah kita melihat lukanya. Jenis lukanya bagaimana? Jenis luka bakar ada 3 ya. 1, luka bakar ringan, sedang, dan berat. Nah, contoh di sini adalah luka bakar ringan. Hal pertama yang kita lakukan adalah menyiram luka bakar tersebut kurang lebih selama 5 menit dengan menggunakan air mengalir yang bersih. Hal selanjutnya, kita kompres area luka bakar kurang lebih sekitar 10-15 menit. Hal yang terpenting yang harus diperhatikan, tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan untuk mengoles luka bakar menggunakan seperti odol, mentega, kecap, atau kopi, karena bisa menyebabkan infeksi pada luka. Setelah kita kompres kurang lebih selama 10-15 menit, baru kita buka kompresannya, kita berikan salep luka bakar. Ya, penanganan selesai. Terima kasih. Anggap saja ular yang seperti contoh di depan ini termasuk ular yang tidak berbisa, tapi bisa menyebabkan kerobekan pada jaringan kulit kita yang menyebabkan perdarahan di area luka yang tergigit ular. Jadi langkah pertama yang kita lakukan untuk penanganan luka tergigit ular yang tidak berbisa, kita menekan dulu lukanya untuk menghentikan perdarahan. Baik itu menggunakan kain kasa, kalau ada di rumah menggunakan kain bersih atau tisu sampai perdarahannya berhenti. Cara yang kedua, sambil menekan perdarahan, terus kita elevasikan tangan atau kita posisikan tangan lebih tinggi daripada dada. Ini contoh luka yang di tangan, bisa kita angkat tangannya. Kita cek kembali apakah perdarahan masih atau perdarahan sudah berhenti. Apabila perdarahan sudah berhenti, kita bersihkan lukanya menggunakan desinfektan luka atau betadine. Setelah diberikan desinfektan luka atau betadine, luka kita tutup menggunakan plester. Gunanya untuk menutup luka ini menghindari infeksi apabila terpapar langsung dari luar. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan apabila tergigit ular yang berbisa. Apabila seseorang korban tergigit ular yang berbisa, diusahakan jangan panik, karena kepanikan akan mempercepat detak jantung kita. Selanjutnya,
kita lihat di area lukanya, apakah ada benda atau aksesoris yang melekat. Kalau seandainya ada, segera lepaskan, karena kemungkinan luka yang digigit ular berbisa akan bengkak. Setelah itu, posisikan tangan di bawah dari jantung, dari dada. Setelah itu, kita minimalkan gerak agar penyebarannya berjalan dengan lambat. Jangan sekali-kali kita ikat dengan kencang. Kita berikan teknik pembidaian saja. Contoh seperti ini. Fungsi bidai ini adalah untuk memfiksasi tangan kita atau luka yang tergigit ular agar tidak banyak pergerakan. Kurang lebih seperti ini cara teknik pembidaian. Usahakan tangan atau area luka yang tergigit ular berbisa diminimalkan pergerakannya. Dan perlu diperhatikan lagi, hindari memberikan makan atau minum kepada korban yang tergigit ular berbisa, karena nutrisi yang masuk ke dalam tubuh korban yang tergigit ular itu akan mempercepat penyebaran racun ular dalam tubuh kita. Setelah itu langsung kita telepon ambulan atau kita rujuk ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, demikian dulu persembahan dari kami, semoga bermanfaat.